Sama saya Dr. Prima di acara Dr. Health by Bali Royal Hospital untuk menuju adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19 ini. Ada kecemasan tersendiri pastinya dari Sobat Bros terhadap anak-anak. Apakah anak aman untuk beraktivitas di luar rumah? Atau bagaimana kalau anak saya terkena virus corona? Untuk menjawab kekhawatiran Sobat Bros semua, jadi siang hari ini sudah ikut bergabung di live Facebook Bali Royal Hospital. Senang sekali hari ini hadir bersama kita semua yang akan menjelaskan dan menjawab seluruh pertanyaan kita mengenai waspada virus corona pada anak. Bagi Sobat Bros yang memiliki pertanyaan, mungkin bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom komentar yang nanti akan langsung dijawab oleh Dr. Made Ayu Cynthia, Windasari Embiomed Spesialis Anak. Selamat siang Dr. Cynthia. Ya, baik dokter, terima kasih atas waktunya dokter. Bagaimana kabarnya dok? Sehat. Ya, semoga sehat selalu ya. Tema kita yang bahas kita hari ini adalah waspadai virus corona pada anak. Mungkin ada beberapa pertanyaan buat dari saya buat dokter, dan juga kita pastinya menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Bros ya. Yang pertama mungkin Sobat Bros pasti ingin tahu apa ini virus COVID-19 itu dokter. Mungkin dokter bisa menjelaskan? Ya, jadi selamat siang untuk Bapak Ibu di rumah. Jadi mungkin sebenarnya kita sudah melewati masa pandemi beberapa bulan ini, mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah COVID-19. Jadi COVID-19 ini sebenarnya merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan karena virus corona. Jadi COVID-19 ini sebenarnya merupakan singkatan, jadi singkatan dari Corona Virus Disease. 19 itu merupakan tahunnya di mana pertama kali virus itu ditemukan. Tahun 2019. Ya, Desember 2019. Ya. Oke, baik dokter. Mungkin apakah virus ini bisa menyerang anak-anak dan balita? Ya, jadi virus ini sebenarnya bisa menyerang dari segala usia, baik itu dari bayi, balita, maupun remaja ya. Bahkan pada awal-awal perkembangan virus ini yang kita tahu yang banyak terkena adalah orang dewasa, bukan anak-anak ya. Tapi semakin berkembangnya kasus ternyata anak-anak juga bisa kena. Bahkan anak-anak kecil, bayi sekalipun juga bisa terkena. Ya, punya resiko juga untuk terkena. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak dan balita juga bisa, bayi juga bisa terkena virus COVID-19. Untuk gejala-gejala misalnya anak-anak atau bayi yang terserang virus COVID-19 ini dokter? Oke, kalau dari gejala, sebenarnya gejalanya akan sama seperti yang ada pada dewasa, karena virusnya kan sama ya. Gejala yang bisa terjadi karena infeksi virus ini, yang paling sering memang biasanya gejala sistemik dan gejala saluran nafas. Gejala sistemik itu misalnya ada demam lebih dari 38 derajat, kemudian ada badannya merasa lemas, pegal-pegal, mudah lelah. Kemudian kalau dari infeksi saluran nafas yang paling sering ini adalah batuk. Ya, meskipun gejala yang lain seperti misalnya pilek, sakit tenggorokan, atau bahkan yang berat ya sampai sesak nafas, itu bisa terjadi. Nah, kemudian semakin berkembangnya kasus, ternyata virus corona ini bukan hanya menyebabkan gejala yang tadi saya sebutkan saja, tapi ternyata bisa juga menyerang organ-organ lain ya. Jadi dari perkembangan ini kita lihat bahwa ternyata virus itu bisa menyerang mata, bisa menyerang kulit, bisa menyerang organ dalam seperti ginjal, jantung. Nah, itu juga bisa terjadi. Dan gejalanya ini sangat mirip dengan gejala dari penyakit yang disebabkan karena virus-virus yang lain. Ya, baik dokter. Mungkin apa faktor resiko dari virus ini dokter? Bisa dokter jelaskan? Kalau dari faktor resiko, khusus untuk anak-anak sendiri, jadi pada anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah, tentunya akan berisiko untuk terserang dari virus ini. Mungkin bukan virus COVID saja spesifik, tapi virus-virus yang lain juga ya. Jadi daya tahan tubuh yang rendah ini bisa kita dapatkan pada beberapa kondisi. Seperti misalnya yang pertama, apabila anak itu memiliki penyakit penyerta atau mungkin kita kenal istilahnya komorbid. Ya, jadi komorbid itu bukan hanya pada orang dewasa saja ya, pada anak-anak pun bisa. Seperti misalnya, bisa dicontohkan ya dokter. Ya, jadi seperti misalnya sebelum pandemi ini misalnya anaknya memang sudah memiliki penyakit sindrom nefrotik, penyakit ginjal ya, ataupun menderita penyakit keganasan atau kanker ya. Nah, anak-anak ini akan lebih rentan untuk berisiko mendapat terinfeksi virus ini.
Kemudian yang kedua, selain karena penyakit, yang kedua juga faktor nutrisi itu juga berperan ya. Jadi faktor nutrisi ini artinya kalau anak itu memiliki status gizi yang tidak baik, apalagi gizinya sampai buruk, tentunya sistem imunnya juga akan terpengaruh. Nih. Terus kemudian dari segi usia itu juga harus kita perhatikan, karena pada bayi-bayi kecil otomatis sistem imun ini kan mengalami perkembangan. Jadi pada bayi yang kecil sistem imunnya belum matang. Nah, makanya pada kasus COVID ini juga kalau penderitanya anak kurang dari 1 tahun itu biasanya gejalanya lebih berat. Ya, itu karena hubungannya dengan sistem imun. Ya. Jadi selain penyakit, usia, nutrisi, obat-obatan juga. Jadi obat-obatan yang saya maksud di sini ada beberapa anak-anak yang mungkin mengkonsumsi obat-obatan yang bisa menekan sistem imun jangka panjang. Jadi misalnya anak yang mendapatkan transplantasi ginjal misalnya, dia diharuskan mengkonsumsi obat-obatan yang efek sampingnya bisa menekan sistem imun. Ya, ini tentunya juga akan membuat anak tersebut lebih rentan gitu. Nah, itu kalau dari segi sistem imun itu kalau rendah jadi meningkatkan resiko ya. Ya. Nah, kalau yang lain lagi, kalau anak itu tinggal di daerah yang memang ada transmisi lokal dari COVID ini, atau melakukan perjalanan atau bepergian ke daerah yang memang ada transmisi lokal, ada kasusnya di situ, tentunya lebih berisiko lagi ya. Dan yang terakhir adalah dari segi perilaku. Jadi anak-anak yang sering diajak bepergian sama orang tuanya, mungkin bepergian ke tempat umum, nah itu apalagi tidak memperhatikan protokol kesehatan ya, itu tentunya akan lebih berisiko. Jadi paling baik itu adalah anak-anak tetap tinggal di rumah. Iya, benar. Ya, dokter. Iya. Baik, mungkin cara-caranya agar anak-anak itu bisa terhindar dari virus COVID-19 ini, mungkin ada kiat-kiat khusus dari dokter? Jadi kalau kiat-kiat yang bisa saya berikan tadi hubungannya sama faktor resiko tadi, artinya kita harus menjaga agar sistem daya tahan tubuh anak kita ini baik. Ya, dengan cara apa? Yang pertama, orang tua harus memberikan makanan yang bergizi seimbang tentunya untuk orang tua, untuk anaknya. Kemudian yang kedua, biasakan untuk rutin melakukan aktivitas fisik di rumah. Tetap itu harus ya? Ya, tentu saja itu harus, karena itu juga akan meningkatkan sistem imun ya. Kemudian yang ketiga, ikuti protokol kesehatan, seperti misalnya ajarkan anak untuk mencuci tangan dengan sabun ya, kemudian dengan cara yang benar, kemudian diusahakan anak-anak kalau bisa ya diam di rumah saja, jangan diajak ke tempat yang ramai gitu ya, atau seandainya terpaksa sekali mengajak anak untuk pergi ke tempat yang cukup ramai atau ke tempat umum, setidaknya jaga jarak minimal 2 meter, mengurangi kontak ya. Benar, jangan bersentuhan atau bersalaman misalnya dengan orang dewasa nih. Kemudian berikutnya juga bisa memakai alat pelindungan diri seperti masker atau face shield. Tapi tentunya itu nanti disesuaikan sama usia anak itu sendiri. Ya, jadi itu tips-tipsnya. Jadi mungkin dengan cara itu ya kita berharap kita bisa terhindar dari virus corona. Ya, jadi untuk anak-anak ini pasti memerlukan perhatian khusus untuk menjalankan protokol kesehatan, dokter ya. Iya, betul. Untuk tadi dokter mengatakan anak-anak juga perlu melakukan aktivitas fisik di rumah. Mungkin olahraga apa yang cocok buat ini anak-anak, dokter? Mungkin bisa dokter jelaskan ya. Jadi kalau untuk olahraga, sebenarnya kalau dari jenis olahraga itu tergantung, yang pertama dari usia anak, ya. Yang kedua dari apa yang disukai anak, karena kita tidak bisa memaksa anak untuk olahraga sehingga jadi stres, karena sebenarnya situasi pandemi ini kan sudah cukup membuat anak-anak stres karena sudah di rumah terus, tidak bisa ketemu teman-teman di sekolah ya. Iya, benar. Jadi kita harus mengajak anak berolahraga, harus dengan suasana yang menyenangkan. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau untuk jenis olahraga bisa disesuaikan usia anak. Kalau misalnya anaknya balita, kita bisa ajak misalnya bermain tangkap bola atau menendang bola. Kalau untuk anak yang lebih besar yang sudah tahu jenis-jenis permainan olahraga, bisa basket gitu ya. Jadi macam-macam sebenarnya untuk jenis olahraga. Cuman yang kuncinya harus dipegang adalah yang pertama rutin itu. Jadi rutin dilakukan setiap hari. Untuk anak usia sekitar di atas 1 tahun ya, setidaknya melakukan aktivitas fisik sekitar 30 sampai 60 menit. Ya, ini aktivitas fisik yang saya maksud
aktivitas fisik sedang sampai berat, artinya olahraga itu ya. Jadi jangan cuma main gadget di rumah aja, tapi harus juga aktivitas. Terus karena ini masa pandemi, otomatis kita juga harus memilih olahraga yang bisa dilakukan di rumah atau di lingkungan sekitar rumah. Jangan sampai kita melakukan olahraga, tapi karena mau olahraga pergi ke lapangan, di tempat yang ramai ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi pilih olahraga yang menyenangkan yang bisa dilakukan di rumah. Itu ya dokter ya. Ada beberapa ibu-ibu, ini ada penanya dokter, terima kasih. Sobat Bros, atas nama Dia Widya mau tanya dokter, jika anak terinfeksi COVID tanpa menunjukkan gejala, apa yang harus dilakukan selama isolasi mandiri? Pertanyaan ini sangat bagus sekali, terima kasih Dia Widya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalnya anak tersebut sudah memang positif, sudah benar-benar dibuktikan dari pemeriksaan swab sudah dinyatakan positif, tetapi tidak ada gejala, kalau kita mengikuti alur Kemenkes yang terbaru tentang penanganan COVID ini, maka anak itu bisa isolasi mandiri di rumah. Isolasi mandiri dilakukan kira-kira selama 10 hari biasanya dengan tiap harinya nanti akan ada yang memantau biasanya dari pusat layanan kesehatan. Oh, berarti tiap hari ada yang memantau memantau bukan berarti harus dikunjungi tiap hari, tapi mungkin via telepon juga bisa, jadi menanyakan kondisi. Kemudian yang kedua, anak harus memperhatikan gejala. Mungkin kalau anak orang tuanya yang mendampingi yang lebih ini jadi orang tuanya harus lebih perhatian untuk anak-anak Benar. Jadi selama di rumah yang pasti harus makan makanan yang bergizi seimbang, yang tadi harus rutin olahraga juga kalau bisa. Jadi tetap aktivitas fisik walaupun dalam kondisi isolasi mandiri. Benar. Kemudian yang ketiga, setiap hari biasanya ada protokol untuk pemantauan suhu. Setiap hari di rumah biasanya disarankan untuk memantau suhu sehari 2 kali. Artinya untuk mendeteksi dini. Kadang-kadang kalau hanya diraba saja atau dirasa-rasakan saja mungkin demam tidak terlalu jelas terlihat. Dan itu tidak valid juga. Jadi harus mengukur suhu 2 kali sehari. Kemudian kalau tidak salah ada bentuk pelaporan. Artinya pelaporan itu nanti dipantau sama petugas kesehatan. Artinya ada gejala atau tidak. Ada gejala. Karena kalau misalnya nanti dalam masa isolasi 10 hari ini ada gejala, maka tentunya anaknya harus diperiksakan ke pusat layanan kesehatan. Dan mungkin sebenarnya kalau kita ketahui kan sebenarnya obat spesifik untuk COVID ini belum ditemukan. Vaksinnya juga masih dalam pengembangan jadi belum ada vaksinnya. Benar. Jadi yang kita bisa lakukan adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Mungkin kalau mau diberikan vitamin boleh, vitamin yang ada vitamin C atau ada kandungan zinc itu bisa memperkuat daya tahan tubuh juga kalau mau dipakai sebagai tambahan. Atau kalau misalnya yang menderita COVID ini merupakan anak bayi misalnya di bawah 6 bulan, kalau bisa diberikan ASI eksklusif tentunya. Itu tetap yang paling yang paling baik Benar. Baik dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Sobat Bros atas nama Ayu. Apakah facial pada bayi itu efektif atau tidak dokter? Wah, ini bagus sekali pertanyaannya karena banyak yang pakai facial banyak yang pakai facial bayi-bayi. Jadi apakah itu efektif dok? Jadi kalau untuk facial sendiri, sebenarnya penggunaan facial dan masker sebagai bentuk alat perlindungan diri itu dianjurkan pada anak yang berusia di atas 2 tahun. Di atas 2 tahun Jadi kalau misalnya anaknya berusia di bawah 2 tahun, sebenarnya penggunaannya tidak terlalu dianjurkan Karena apa? Karena yang pertama pada anak-anak yang kecil ini dengan pemakaian facial dan masker, utamanya masker karena langsung melekat di hidung jadi ini akan menghalangi pertukaran udara, jadi pertukaran oksigen pada anak-anak yang kecil terkadang adaptasinya masih belum bagus sehingga anak bisa merasakan sesak nafas dan kalau misalnya anak merasakan sesak nafas, anak yang masih kecil kan kadang reaksinya belum kayak anak yang besar. Kalau anak yang besar mungkin bisa bilang bereaksi bisa bilang sama mamanya atau mungkin bisa lepas, tapi kalau pada anak kecil atau bayi-bayi kan mereka tidak bisa melakukan itu. Jadi yang dikhawatirkan nanti pertukaran udara atau aliran udara yang masuk itu menjadi terhambat. Tapi meskipun begitu, ada langkah-langkah lain yang sebenarnya bisa kita gunakan. Jadi jangan terpaku hanya facial. Masker. Mungkin seperti apa dokter? Mungkin bila kan banyak ini ibu-ibu dilema mengajak anaknya ke rumah sakit untuk berobat, mengajak bayi-bayinya ke rumah sakit untuk imunisasi. Mungkin
ada tips-tips dari dokter mungkin? Iya. Oke, jadi kalau menyambung yang tadi, kalau misalnya anaknya berusia kurang dari 2 tahun, atau misalnya bayi, mungkin bisa diajak kalau misalnya terpaksa sekali harus keluar, atau misalnya mau imunisasi atau apa, jadi dibawa dengan stroller atau kereta bayi yang ada penutupnya. Itu salah satu tips. Iya, tipsnya lebih efektif lah daripada facial ya. Iya, kemudian yang kedua juga pastikan seandainya itu tidak bisa dilakukan juga, pastikan bahwa pada saat menuju ke tempat umum jaga jarak minimal 2 meter ya, kalau bisa orang-orang di sekelilingnya yang pakai masker, harus pakai masker. Benar. Kalau anaknya sudah bisa jalan-jalan pada saat ke tempat umum, kalau bisa anaknya digendong dulu, jadi jangan lari ke sana ke sini terus sentuh sana sentuh sini, nah itu yang berbahaya. Jadi fokus pada satu tujuan, di mana situ langsung tidak usah benar lagi ya. Dan untuk satu lagi, kan ada beberapa memang yang takut sekali ya ke rumah sakit, takut. Ya, jadi kalau misalnya ibu-ibu sama bapak-bapak mungkin perlu tahu juga bahwa kita di setiap rumah sakit saya rasa itu sudah menerapkan protokol kesehatan. Jadi pada saat bapak ibu masuk ke rumah sakit harus cuci tangan dengan antiseptik, kemudian yang kedua ada screening. Jadi pada saat di screening itu kalau ada memang yang menunjukkan gejala ke arah COVID, maka itu akan dipisahkan gitu ya. Kemudian pada saat nanti menuju ruang tunggu, kalau bisa anaknya jangan langsung diajak. Jadi ditempatkan dulu di posisi yang aman dulu, misalnya di dalam mobil dulu, sampai nanti gilirannya dipanggil baru masuk ke dalam. Ya, jadi setelah itu sampai rumah cuci tangan, mandi, ganti baju. Ya, jadi saya rasa penggunaan face shield yang tadi itu artinya ada langkah-langkah lain juga yang bisa kita lakukan. Jadi bagus sekali ya solusi dari dokter tadi. Sambil menunggu antrian mungkin di mobil dulu, kalau sudah nomor antriannya sudah dekat baru segera langsung ke poli tersebut yang dituju. Terima kasih dokter. Ini ada penanya dari Sobat Bros atas nama Ici Asmarani. Terima kasih sekali sudah bertanya. Pertanyaannya, apa yang membedakan gejala COVID pada anak dengan alergi pada anak? Gejala alergi, dengan gejala alergi yang mungkin ya nggak bisa ini ya. Kadang-kadang sebenarnya kalau perbedaannya sedikit ya. Benar dok. Jadi kalau gejala infeksi virus corona ini kan sama-sama virus. Kalau gejala infeksi virus dengan infeksi virus yang lain memang agak susah ya kita bedakan ya. Tetapi mungkin dengan pemeriksaan fisik yang lebih mendalam, dengan pemeriksaan laboratorium itu kita bisa membedakan di situ. Kemudian kalau dengan kasus alergi yang paling sering alergi itu kan mungkin anak-anak juga menyerang saluran nafas. Jadi gejalanya bisa batuk, bisa pilek, bisa ya. Tapi mungkin ada beberapa clue yang bisa digunakan ya dok ya. Jadi kalau alergi biasanya kan pencetusnya ada. Artinya apa yang misalnya anak itu alergi dingin ya, kalau terpapar dingin gejala akan muncul. Sementara kalau infeksi virus corona tanpa pencetus apapun sepanjang waktu dia akan muncul. Ya, kalau alergi hanya sewaktu-waktu. Kemudian yang kedua, kalau alergi biasanya dia berulang pada waktu-waktu tertentu juga. Kalau misalnya tadi alergi debu, jadi pada area yang bermain siang hari pada area berdebu ya pada saat itu saja dia muncul. Ya, itu biasanya. Jadi gejalanya ada pencetusnya dan berulang di waktu-waktu tertentu saja. Dan biasanya yang membedakan lagi kalau misalnya dia gejala virus corona, biasanya ada gradasi gejala. Gradasi gejala ini dalam arti kalau memang daya tahan tubuhnya lemah, jumlah virusnya masuk banyak, pasti gejalanya semakin lama akan semakin memberat. Tapi kalau gejala alergi biasanya rata-rata sebegitu saja gitu ya. Meskipun hal itu tetap kalau seandainya rasanya meragukan ya lebih baik dibawa ke pusat layanan kesehatan biar bisa dipastikan. Mungkin dokter bisa share sedikit, apakah dokter punya pasien yang dirawat dengan COVID dan bergejala? Mungkin bagaimana kondisinya dokter mungkin? Untuk pada anak-anak ya. Pada anak-anak sebenarnya kalau kita lihat secara umum ya dok ya. Sebenarnya COVID ini kalau menyerang anak-anak, sebagian besar kasus yang kita dapatkan bisa tanpa gejala dan juga gejalanya ringan. Ini saya bicara sebagian besar ya. Tetapi jangan sampai hal ini mengendorkan kewaspadaan kita tentunya ya. Jadi begitu. Kemudian ada memang beberapa kasus, terutama ini pada anak yang berusia di bawah 1 tahun. Di bawah 1 tahun ada kasus ya. Jadi pada anak yang berusia di bawah 1 tahun ternyata gejalanya sekitar 10% itu gejalanya ternyata berat gitu. Ini mungkin berhubungan juga dengan
imunitas, sistem imun lagi kembali ya. Dan kalau lihat memang dari segi gejala tadi, meskipun gejalanya ringan atau meskipun tanpa gejala, tetap harus diingat bahwa sekali dia positif, tentunya dia bisa menularkan ke orang-orang lainnya. Ya, itu yang harus diperhatikan. Jadi ya kita bisa bersyukur gejalanya positif, atau mungkin lebih bersyukur lagi kalau tidak kena, jangan sampai kena. Ya, jadi tetap harus waspada. Jadi meskipun kalau kita lihat data-data gejalanya ringan, gejala atau tanpa gejala, tetap jangan mengendorkan kewaspadaan. Tetap waspadanya harus tinggi ya. Ya, baik dokter. Mungkin ada sedikit tips untuk menjaga kesehatan anak di masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin ada vitamin-vitamin yang perlu diminum secara rekomendasi dokter, mungkin bisa dokter jelaskan? Iya. Jadi kalau untuk tips-tips, yang pertama seperti tadi saya sempat sampaikan, pastikan anak kita menjaga daya tahan tubuh. Yang pertama harus dengan makanan yang bergizi seimbang. Sebenarnya kalau makanannya sudah cukup bagus, mungkin vitamin belum terlalu diperlukan. Tetapi apabila ibu-ibu mau menambahkan, mungkin vitamin yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh seperti vitamin C, itu baik ya. Itu baik dikonsumsi. Jadi dikonsumsinya setelah makan ya. Biar tidak iritasi lambung kalau ada beberapa anak dan harus disesuaikan dosisnya juga biar tidak terlalu tinggi. Jadi selain makanan bergizi, kemudian usia 0 sampai 6 bulan untuk anak-anak kalau bisa ASI eksklusif tetap dijalankan. Kemudian yang ketiga, rutinitas aktivitas fisik. Itu juga harus dijalankan setiap hari. Kemudian aktivitas fisik, tidur yang cukup dan berkualitas. Kemudian satu lagi, jangan lupa bahwa imunisasi juga harus dilengkapi. Jadi jangan menunda lagi. Kalau dulu awal-awal pandemi kan kita disarankan menunda dulu. Sekarang tidak ya? Sekarang tidak, karena kita tidak tahu pandeminya sampai kapan berakhir. Jadi tadi ada beberapa solusi dan tips-tips dari dokter untuk bagaimana ke rumah sakit ya. Pandemi ini jadi protokol kesehatan harus selalu kita lakukan, cuci tangan, jaga jarak, jadi kuncinya di sana. Itu harus tetap diterapkan. Terima kasih dokter. Semoga kita sehat semua dan pandemi ini segera berakhir ya. Wah, menarik sekali perbincangan kita hari ini bersama Dokter Cynthia. Terima kasih para sobat bros yang sudah memberikan pertanyaan, yang sudah memberikan kita informasi mengenai waspada virus corona pada anak hari ini. Terima kasih Dokter Cynthia. Untuk sobat bros yang mungkin ingin berkonsultasi, bertemu langsung dengan Dokter Cynthia, bisa langsung mengunjungi praktek beliau di Rumah Sakit Bali Royal Hospital Bali Royal. Setiap hari apa dokter? Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 2 sampai jam 4 sore. Jadi diingat, setiap hari Senin sampai Jumat, jam 2 sampai jam 4. Jadi sobat bros dapat disimpulkan bahwa virus corona ini tidak mengenal usia, jadi dapat menyerang dari bayi sampai anak-anak juga. Kadang gejala yang ditimbulkan ada yang ringan, ada yang berat, dan ada yang juga yang tidak bergejala yang tadi dokter sampaikan. Sehingga sobat bros di rumah harus tetap waspada terhadap anak-anak dan balita dengan cara mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk adaptasi kebiasaan baru saat ini, yaitu seperti menjaga hand hygiene, menggunakan masker, menjaga imunitas anak dengan asupan makanan yang bergizi, dan memberikan vitamin tambahan jika diperlukan. Jangan lupa melakukan aktivitas fisik yang ringan tetap di rumah, dan jangan lupa melewatkan jadwal imunisasi anak-anak. Mungkin sekian acara Dokter Health hari ini. Saya Dokter Prima, pamit undur diri. Semoga informasi-informasi hari ini berguna untuk kita semua, agar kita bisa selalu hidup sehat. Sampai jumpa di acara Dokter Health by Bali Royal Hospital selanjutnya dengan informasi yang akan menarik lagi. Terima kasih Sobat Bros, semoga sehat selalu dan pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Salam dari